Bab 061, Keras Hati. Tanpa babi bu lagi, Dinda langsung berlalu pergi meninggalkan Bu Ratmi dan masuk ke kamarnya. Tak lupa dirinya membawa beberapa kantong belanjaan berisi beberapa pakaian yang ia beli untuk dirinya sendiri, dan meninggalkan kantong berisi pakaian Bu Ratmi dan Safa di atas sofa. Kontrakan yang Dinda sewa memang cukup lengkap fasilitasnya, dia juga sudah memberi sewa untuk 6 bulan ke depan. Dinda menghentikan langkahnya tiba-tiba, lantas menoleh ke arah Bu Ratmi yang masih bingung menatap tumpukan kantong belanja yang teronggok di hadapannya. Bu, cepat mandiin Safa. Udah sore ini, terus siapkan juga makanan buat nanti malam, ucap Dinda serupa sebuah perintah untuk Bu Ratmi. Wanita itu hanya dapat memperbanyak stok sabarnya menghadapi keangkuhan Dinda. Lalu, tatapannya beralih ke Safa yang tampak asyik dengan mainan barunya itu. Bu Ratmi menduga mainan itu pasti harganya mahal. Dan, ia penasaran dari mana Dinda mendapat uang sebanyak itu bahkan berbelanja beberapa baju untuk mereka sekeluarga. Safa, ayo kita mandi, nak, ajak Bu Ratmi sambil mendekati cucunya. Bentar, Nek, Safa masih mau main sama boneka Barbie, tolak bocah itu dengan suara imutnya. Bu Ratmi pun tak menyerah dan mencoba membujuk cucunya lagi, karena hari sudah petang dan sudah waktunya untuk mandi dan membersihkan diri. Wah, Safa punya mainan baru ya, coba nenek lihat, ucap Bu Ratmi sambil menatap kagum pada boneka itu. Dengan bangganya, Safa memberikan mainan itu pada neneknya. Bagus kan, Nek? Mama yang membelikannya buat Safa. Mama Dinda punya banyak uang, ujar Safa jujur dan apa adanya. Bocah itu memang mengatakan yang dirinya lihat dengan mata kepalanya sendiri. Oh, iyakah? Mama Dinda punya banyak uang, memang kalian dari mana, nak? Tanya Bu Ratmi sengaja mengorek informasi dan memanfaatkan kejujuran Safa. Tadi, Safa sama Mama pergi ke rumah yang gede dan bagus banget, Nek. Mama minta Safa buat menyapa Oma sama yang tinggal di rumah itu, jawab Safa polos. Jantung Bu Ratmi bertalu dengan cepat. Tak menyangka kalau Dinda benar-benar nekat untuk menyambangi kediaman orang tua Hangga. Di sana juga, Safa ketemu sama Tante Hanum dan Om Hangga. Nek, lanjut bocah itu menjelaskan dengan jujur dan apa adanya. Lagi, kenyataan itu memukul Bu Ratmi. Ia sungguh tak habis pikir dengan siasat Dinda yang benar-benar ingin merusak rumah tangga Hanum dan Hangga. Dinda, kenapa kamu sulit sekali dinasihati? Ratap Bu Ratmi dalam hatinya. Ia tak bisa berkata-kata lagi, karena meskipun dirinya protes tentang perbuatan Dinda, wanita itu akan tetap membangkang dan tidak akan berubah pikiran. Setelah berusaha menenangkan dirinya, Bu Ratmi lantas kembali membujuk Safa untuk mandi. Dan, bocah itu langsung setuju saja tanpa menolaknya seperti tadi. Usai memandikan Safa, Bu Ratmi tampak sibuk di dapur menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Sementara itu, di kamarnya, Dinda tampak sibuk mencoba satu persatu baju yang baru dibelinya dengan uang yang diberikan Bu Mita. Dinda begitu sumringah tatkala melihat wajah cantiknya dengan balutan baju-baju yang mewah dan mahal itu. Namun, tetap saja, hatinya masih kesal karena Hangga tetap tak bisa ditaklukkan walaupun dia merasa jauh lebih cantik dan menggoda. Cek, sebenarnya pelet apa sih yang Hanum pakai sampai-sampai Mas Hangga begitu tergila-gila padanya, decaknya sebal. Dinda masih mematut dirinya di depan cermin, sambil mengenakan pakaian yang baru dibelinya. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu supaya cinta Mas Hangga ke wanita itu luntur, ujar Dinda lagi bertekad kuat. Atau, lebih baik singkirkan saja Hanum, lalu aku akan menggaet Mas Hangga lagi dan menaklukkannya, ujar Dinda membayangkan beberapa rencana jahat yang ada di kepalanya. Dia sudah tak sabar untuk menjalankan rencana busuknya itu demi bisa memiliki Hangga seutuhnya. Malamnya, Bu Ratmi dan Safa sudah menunggu Dinda untuk makan malam bersama. Tak lama, Dinda keluar dari kamarnya dan bergabung dengan ibu dan anaknya di meja makan. Din, apa kita nggak balikin aja uang dari hasil jual emasnya Bude Dinar? Bu Ratmi bertanya pelan sembari mengambil nasi dan lauk untuk cucunya. Dinda mendengus sebal, saat lagi-lagi ibunya itu membahas tentang budenya. Bu, udah aku bilang, uang itu jadi milik kita, terus buat apa kita ambil kalau harus balikin lagi ke mereka,
ketus Dinda mendelik tajam ke arah ibunya. Tapi, daripada uang yang kamu dapat itu buat foya-foya, nak. Ibu masih merasa kalau itu bukan hak kita, karena kita mengambilnya tanpa izin budemu, ujar Bu Ratmi masih mencoba untuk menasihati Dinda, dan berharap agar putri semata wayangnya itu segera sadar kalau apa yang dilakukannya adalah salah. Dinda membanting sendoknya di atas piring, hingga menimbulkan dentang berisik yang memekakkan telinga. Safa, bocah kecil itu seketika gemetar ketakutan melihat kemarahan sang mama. Cukup ya, Bu. Kalau ibu nggak suka dengan cara aku, silakan ibu pergi saja dari rumah ini. Aku nggak butuh ibu yang nggak pernah mensupport anaknya. Teriak Dinda, nada suaranya terdengar sangat emosional. Dadanya terlihat naik turun menahan amarahnya. Din, ujar lirih Bu Ratmi. Dinda sudah tak bisa dinasihati lagi, dan beliau telah gagal menjadi orang tua yang baik untuk Dinda. Percuma ibu mau nasehatin aku ribuan kali pun, aku nggak peduli. Aku akan tetap membuat rumah tangga Hanum dan suaminya berantakan. Mereka juga harus merasakan apa yang aku rasakan selama 5 tahun terakhir. Kalau ibu masih mau membela Hanum dan Bude Dinar, silakan ibu angkat kaki dari sini. Aku bisa hidup sama Safa saja. Seru Dinda geram. Perasaan Bu Ratmi hancur berkeping-keping setiap kali mendengar teriakan dan bentakan Dinda. Dinda yang kadung terbakar emosi itu lantas meninggalkan meja makan dan kembali ke kamarnya, meninggalkan piringnya yang masih tersisa setengah di sana. Ia tak peduli dengan luka mental yang dialami Safa saat mendengar ibunya marah seperti itu. Nenek, jangan nangis ya. Ujar Safa menenangkan neneknya yang terisak di tempat duduknya. Iya, nak, sahut Bu Ratmi singkat wanita itu mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh mungil Safa. Bukan hanya dirinya yang terguncang dengan bentakan keras Dinda, melainkan Safa juga tentunya merasakan hal yang sama. Dinda sangat sulit untuk dihentikan, dan Bu Ratmi pun tak tahu harus berbuat apa untuk menyadarkan Dinda. Ya Tuhan, semoga putri hamba diberikan hidayah, agar pintu hatinya yang tertutup itu bisa terbuka, doa Bu Ratmi dalam hati kecilnya. Tangannya mengelus-elus punggung Safa demi menenangkan anak itu. Safa, kita habisin dulu ya makanannya, ajak Bu Ratmi seraya mengalihkan pembicaraannya. Baik, Nek, sahut Safa. Bocah itu kembali menyuap makanan ke mulutnya dengan perasaan yang masih gundah. Bu Ratmi menatap iba ke arah cucunya. Bu Ratmi merasa kasihan pada cucunya, sejak kecil dirinya hanya hidup bersama Dinda dan dirinya saja. Tidak ada sosok lelaki yang memberinya kasih sayang layaknya seorang ayah. Lalu, setelah lelaki yang putrinya yakini adalah ayah biologis dari Safa. Bu Ratmi kembali bimbang karena lelaki itu merupakan suami dari keponakannya. Sungguh, dilema yang sangat membingungkan sampai-sampai Bu Ratmi tak bisa memutuskan harus memihak pada siapa. Satu sisi, Dinda adalah putrinya, dia tahu bagaimana menderitanya Dinda selama 5 tahun terakhir. Namun, di sisi lain, kebaikan Hanum dan Bu Dinar kepada mereka tak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya Allah, semoga mata hati putriku terbuka. Hamba tak mau kalau dirinya larut dalam dosa untuk menghancurkan mahligai pernikahan Hanum dan suaminya. Ampuni hamba yang tak bisa menasihatinya dengan baik, batin Bu Ratmi menjerit pilu. Nenek, kenapa bengong? Safa udah selesai makan nih, ucap polos Safa. Suara bocah mungil itu berhasil menarik Bu Ratmi dari lamunan panjangnya. Bu Ratmi pun akhirnya sadar, dan mencoba merespon ucapan cucunya. Ah, iya, nak. Nenek sampai nggak lihat kalau kamu sudah selesai makannya, ucap Bu Ratmi tersenyum tipis. Wanita itu lantas mengulurkan tangannya dan membereskan piring di atas meja. Menaruhnya di bak cuci piring. Tangan mungil Safa dengan lincah membantunya membawa beberapa alat makan yang tidak berat. Kehadiran Safalah yang menjadi pelipur laranya. Canda dan tawa mengiringi aktivitas mereka. Bu Ratmi cukup bersyukur karena meskipun Safa tumbuh tanpa sosok ayah. Namun, bocah itu tak kekurangan kasih sayang dari dirinya maupun Dinda sejak kecil. Bab 062, Panik. Setelah makan siang bersama, dan sesekali keduanya membicarakan hal ringan. Hanum dan Hangga saling berusaha untuk mencairkan suasana canggung yang terjadi, akibat kejadian tak terduga tadi, saat di rumah orang tua Hangga.
Semua serba tiba-tiba, dan baik Hanum maupun Hangga tak menduga kalau Dinda akan nekat mendatangi rumah Bu Mita. Aku jemput kamu nanti sore ya, sayang. Kita pulang bersama, ucap Hangga sebelum wanitanya itu turun dari mobil. Hangga mengantar Hanum sampai ke kantornya setelah mereka selesai makan. Kini, mobil Hangga sudah terparkir di depan gedung perusahaan tempat Hanum bekerja. Iya, Mas. Nanti Mas tunggu aja di sini, ucap Hanum, tangannya terulur untuk membuka pintu mobil. Iya, Hangga menyahut singkat, berharap hubungannya dengan Hanum membaik. Aku kembali kerja dulu ya, Mas. Sampai jumpa nanti, ucap Hanum setelah dirinya berhasil keluar. Mobil Hangga perlahan melaju dengan kecepatan sedang. Hanum melambaikan tangannya mengantar kepergian Hangga. Lantas, setelah mobil suaminya tak terlihat lagi, Hanum melangkahkan kakinya ke dalam dan berjalan menuju lift yang akan membawanya ke lantai 11, di mana ruangannya berada. Alin sudah berada di sana, dan tengah berkutat memeriksa berkas-berkas yang akan diserahkan pada Hanum. Lin, maaf ya saya telat. Ada urusan penting tadi, ucap Hanum seraya menjatuhkan bobotnya di kursi kerjanya. Iya, Bu, enggak apa. Ini saya baru saja selesai cek berkas yang harus Ibu tanda tangani. Alin berdiri dari tempat duduknya lalu menaruh berkas-berkas itu di atas meja Hanum. Bu, apa Ibu baik-baik saja? Tanya Alin memberanikan diri untuk bertanya pada Hanum. Maksudmu? Tanya Hanum tak mengerti maksud pembicaraan Alin. Alin memegang tengkuknya yang tak gatal. Sebenarnya dia khawatir kalau foto yang dikirimkannya tempo hari akan membuat Hanum dan suaminya bertengkar, ia merasa tak enak hati ketika dirinya harus menjadi penyebab pertengkaran Hanum. Anu, itu, Bu. Tentang foto yang tempo hari saya kirimkan ke Ibu. Maaf ya, Bu. Kalau saya lancang dan membuat Ibu jadi nggak nyaman, ungkap Alin pada akhirnya. Hanum yang semula tengah menatap layar komputer, kini mengalihkan pandangannya menatap Alin yang terlihat cemas dan merasa bersalah karena sudah mengirimkan foto itu pada Hanum tempo hari. Hanum mengulas senyum tipis penuh arti. Lin, saya dan suami saya insya Allah baik-baik saja. Dan, tentang foto itu saya sudah memastikannya sendiri pada Mas Hangga, dia sudah menjelaskannya pada saya, Lin, jadi kami sudah nggak ada masalah, ucap Hanum dengan raut wajah tenang dan tatapan yang meneduhkan tanpa ada amarah sedikit pun yang tergambar di wajahnya. Tapi saya takut kalau Ibu marah dengan sikap saya itu. Maafkan saya ya, Bu, ucap Alin lagi. Gadis itu menundukkan wajahnya pertanda dirinya sangat menyesali perbuatannya. Iya, enggak apa, Lin. Saya benar-benar enggak mempermasalahkan hal itu. Karena saya mengerti kalau setiap insan yang berumah tangga pasti akan ada ujian, akan ada masalahnya. Saya sama sekali tak mempermasalahkan foto itu, Lin, jadi kamu enggak perlu merasa enggak enak sama saya, ucap Hanum meyakinkan Alin kalau dirinya benar-benar tulus memaafkan asisten pribadinya itu. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan mengulangi sikap lancang seperti itu lagi, terutama pada Bu Hanum, ucap Alin seakan berjanji ada dirinya dan hatinya sendiri untuk tak mengulangi hal yang sama. Ya, baiklah. Kalau gitu kamu boleh kembali ke kursimu, Lin. Saya masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, ucap Hanum sembari mengulas senyum ramah. Baik, Bu. Alin mengangguk lalu segera melangkahkan kakinya menuju ke kursinya lagi. Sementara, Hanum juga kembali fokus pada berkas-berkas yang sudah melambai-lambai agar disentuh oleh jari jemarinya. Sore harinya, waktu pulang kerja telah tiba. Hanum lebih lambat 15 menit karena harus menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia segera bergegas membereskan mejanya dan keluar dari ruangannya. Saat hendak memasuki lift, Hanum justru berpapasan dengan Dimas, bosnya yang kebetulan ingin turun ke lantai dasar juga. Loh, kamu belum pulang, Num? Tanya Dimas saat Hanum baru saja masuk ke lift. Kebetulan memang hanya ada mereka berdua saja di lift. Alin sudah pulang terlebih dahulu sejak 15 menit yang lalu. Iya, Pak. Tadi banyak banget berkas yang saya periksa dan harus selesaikan, sahut Hanum apa adanya. Lift mulai berjalan turun dengan gerakan perlahan, tapi tiba-tiba dan tak terduga, lift itu berhenti dan membuat tubuh Hanum berguncang hampir terhuyung. Aduh, pekik Hanum. Tanpa sengaja tangan Dimas memegang lengan Hanum untuk mencegahnya jatuh.
Lelaki itu refleks saja melakukannya. Kamu nggak apa-apa? Tanya Dimas khawatir. Kepanikan tampak begitu ketara di wajah tampannya. Hanum menggelengkan kepalanya, mengatakan agar Dimas tak perlu khawatir berlebihan padanya dan meminta lelaki itu untuk melepaskan pegangan tangannya dari lengan Hanum. Ah, maaf, aku nggak bermaksud, Num. Ucapan Dimas terpotong oleh suara lembut Hanum. Nggak apa, Pak, saya ngerti kok, ucap Hanum sembari menjaga jarak dari Dimas. Sepertinya liftnya anjlok, jangan panik, Num. Aku akan segera mencari bantuan, ujar Dimas menenangkan Hanum. Dimas mulai menekan panel tombol bantuan yang ada di sana untuk meminta pertolongan. Sementara Hanum sudah tampak pucat pasi karena dia ketakutan saat lampu di dalam lift itu seakan mau redup. Berkedip-kedip beberapa kali hingga membuat kepala Hanum pening. Dia memang takut akan kegelapan dan ruangan sempit. Dimas yang baru selesai berbicara untuk meminta bantuan segera menyadari perubahan raut wajah Hanum. Num, kamu kenapa? Kok wajahmu kelihatan pucat? Tanyanya khawatir. Saya takut, Pak, ucap Hanum lirih. Ia seperti tak bisa bernapas saat kondisi gelap seperti saat ini. Dimas pun ingat kalau Hanum mempunyai fobia, sebab saat sekolah dulu, dia pernah mengalami hal buruk saat dikunci oleh siswi-siswi yang mengidolakan Dimas. Mereka iri karena Dimas sangat dekat dengan Hanum, sehingga melakukan hal itu pada Hanum. Bertahanlah, Num. Sebentar lagi petugas rescue datang dan mengeluarkan kita dari sini. Dimas memegangi lengan Hanum, wanita itu yang tengah bersandar lemah di dinding. Dimas mencoba untuk tetap menenangkan Hanum tetapi wanita itu tampak sudah kesulitan bernapas dan hampir hilang kesadaran. Ketakutannya membuat Hanum diserang rasa panik mendadak. Ternyata kamu masih seperti ini, Num. Maafkan aku yang membuatmu harus memiliki trauma semacam ini, batin Dimas tak tega melihat Hanum yang tampak susah payah mengambil napas. Hangga tampak mulai gelisah di dalam mobilnya, pasalnya wanita yang dirinya tunggu sejak tadi tak kunjung muncul. Bahkan ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Hangga membuka pintu mobilnya. Menatap gedung perkantoran yang menjulang tinggi di hadapannya sambil menduga-duga apa yang terjadi pada Hanum. Ia kembali mengeluarkan ponselnya, dan mencoba menghubungi ponsel Hanum lagi. Namun nihil, sambungan teleponnya sama sekali tak tersambung. Hanum, kamu di mana? Hangga bertanya lirih pada dirinya sendiri. Rasa panik dan khawatir kini menyergapnya tak terkendali. Bukan tanpa alasan, pasalnya sudah hampir 1 jam dirinya menunggu dan tidak ada tanda-tanda Hanum keluar dari kantornya. Tak lama, Hangga melihat mobil tim rescue berhenti tepat di hadapannya. Hangga yang sudah panik itu segera menghampiri mereka. Pak, ada apa ini? Tanyanya pada para petugas yang dihubungi Dimas dari panel tombol darurat di lift. Kami mendapat laporan kalau lift di sini anjlok, dan ada 2 orang yang terjebak di sana, sahut petugas itu menjawab pertanyaan Hangga. Hangga pun panik, entah mengapa dia yakin kalau Hanum menjadi salah satu orang yang terjebak di lift itu. Ia pun mengikuti langkah petugas itu untuk masuk dan melihat proses evakuasi. Hanum, kaukah itu? Ya Tuhan, semoga istriku baik-baik saja. Lindungi dirinya dan juga bayi yang ada di kandungannya. Hangga menggumam seraya merapalkan doa untuk Hanum dan bayinya. Kepanikannya kini bertambah 2 kali lipat, pasalnya saat ini Hanum pasti sedang sangat ketakutan di dalam lift sana. Hangga menunggu dengan gelisah proses evakuasi itu. Hingga hampir setengah jam, akhirnya 2 orang yang ada di dalam lift berhasil keluar. Hangga tercekat. Rahangnya mengeras saat melihat siapa yang terjebak bersama dengan Hanum di dalam lift. Bahkan, saat ini Hanum sudah tidak sadarkan diri, di pangkuan Dimas. Kamu, pekik Hangga ketus. Pria itu segera menerobos masuk ke dalam lift untuk mengambil alih tubuh Hanum. Tolong bawa dia ke klinik terdekat, Pak. Dia mengalami kesulitan bernapas. Ucap Dimas menjelaskan kondisi Hanum yang sejak tadi bersamanya. Tepat saat Hangga hendak meraih tubuh istrinya. Minggir, biar saya yang bawa istri saya. Serunya melempar tatapan tak ramah pada Dimas. Hangga dengan gerakan cepat mengambil alih Hanum yang sudah tak sadarkan diri dengan membopongnya. Kalau terjadi apa-apa sama istri saya, akan saya pastikan untuk mencarimu.
Ucap Hangga serupa ancaman pada Dimas, lantas Hangga berlalu begitu saja meninggalkan Dimas dan beberapa petugas di sana. Tomorrow. Bab 063, Hanum dan ketakutannya. Hangga membawa Hanum ke mobilnya dan segera melajukan mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi untuk dapat membawanya ke klinik terdekat. Num, bertahanlah. Aku akan membawamu ke klinik. Sebentar saja, ucap Hangga dengan nada suara bergetar menahan kesedihan melihat Hanum tak berdaya seperti itu. Hanum yang ia baringkan di bangku penumpang itu hanya bergeming. Wanita itu tak sadarkan diri dengan mata yang memejam erat. Hangga semakin tak terkendali saja menyetir mobilnya. Ia melajukan roda empatnya dengan kecepatan yang cukup tinggi, tatkala melihat tempat tujuannya sudah dekat. Tanpa Hangga sadari, sebuah mobil juga terlihat mengikutinya ke klinik. Dimas, yang terjebak bersama Hanum di dalam lift selama hampir sejam itu merasa khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa pada diri Hanum. Ia terus merasa bersalah, karena menurutnya Hanum memiliki trauma seperti ini karena efek dari kejadian di masa lalu, yang juga melibatkan dirinya. Num, semoga kamu baik-baik saja. Aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri kalau sampai kamu kenapa-napa, gumam Dimas di sela-sela aktivitasnya mengemudikan mobil. Dimas tak berpikir panjang dan langsung mengikuti mobil Hangga setelah pria itu membawa karyawannya ke mobil. Dimas tahu kalau pria itu adalah suami Hanum. Mobil Hangga kini sudah sampai terlebih dahulu di klinik. Pria itu segera membopong istrinya masuk ke dalam klinik untuk segera mendapatkan pertolongan. Hangga sempat menjelaskan yang terjadi pada suster yang berjaga malam itu. Dia terjebak di lift, sesak napas, dan tak sadarkan diri. Istriku memiliki fobia tempat sempit dan gelap, jelas Hangga pada sang suster dengan nada suara yang tergesa. Suster itu pun mengerti dan langsung membawa tubuh Hanum yang sudah dibaringkan di atas brangkar masuk ke ruang pemeriksaan. Maaf, Pak. Sampai sini saja. Bapak bisa tunggu di sini, ujar suster itu melarang Hangga ikut masuk ke dalam, dan memintanya untuk menunggu di luar. Hangga menyugar rambutnya frustrasi. Pria itu bahkan mengusap wajahnya dengan kasar. Perasaannya bercampur aduk antara marah, kesal dan juga sedih melihat Hanum pingsan seperti ini. Dimas yang baru saja memarkirkan mobilnya di depan klinik itu, lantas membawa langkahnya masuk untuk memastikan keadaan Hanum di dalam sana. Lelaki itu sudah berdiri tegap di hadapan Hangga yang tengah menundukkan kepalanya. Hangga terkejut, lalu menengadahkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Kamu, Hangga membulatkan kedua matanya saat melihat Dimas. Bagaimana kondisi Hanum? Tanya Dimas, raut khawatir terlihat jelas di matanya. Untuk apa kamu kemari? Pekik Hangga sama sekali tak suka dengan kehadiran Dimas saat ini. Dia karyawanku, juga teman lamaku. Jadi, wajar kalau aku ingin memastikan kondisinya, ucap Dimas menjelaskan alasannya mengikuti Hanum hingga ke klinik ini. Hangga berdiri dengan emosi yang sudah membakar jiwanya. Lelaki itu menarik kerah kemeja yang dikenakan Dimas, dengan mata melotot tajam. Kau, apa yang kamu lakukan pada Hanumku? Apa kamu sengaja membuat lift itu rusak dan membuat kalian terjebak bersama? Jawab, teriak Hangga dengan nada menuduh pada Dimas. Hei, santai, bro. Terlalu picik pikiranmu kalau mengira aku sengaja menjebak diriku sendiri dan karyawanku hingga harus terjebak di lift. Asal kamu tahu, itu adalah sesuatu yang tak terduga dan tak terencana. Tapi percuma juga menjelaskannya karena kamu nggak akan pernah percaya, sahut Dimas tanpa rasa takut justru membalas tatapan Hangga yang menyorot tajam ke arahnya. Dimas tak habis pikir kalau suami Hanum akan sepicik dan seposesif itu padanya. Ya, meskipun memang dirinya masih menyimpan rasa pada Hanum, akan tetapi, Dimas masih berpikir jernih dan tidak berusaha untuk merusak rumah tangga Hanum dan Hangga. Dia masih waras. Cek, omong kosong. Bisa saja kamu berkilah, kan? Lagian mana ada maling yang ngaku. Tukas Hangga, kali ini bogem mentah melayang di pipi Dimas, membuat tubuhnya nyaris tersungkur. Napas Hangga memburu hebat. Dadanya tampak naik turun demi meredam emosinya. Tangannya terkepal kuat setelah melayangkan pukulan pada Dimas yang selalu membuatnya tak nyaman, mengingat Hanum pasti lebih sering bertemu dengan Dimas di kantor.
Hangga benar-benar menumpahkan seluruh kebenciannya pada Dimas. Dimas tersenyum miring. Kekhawatirannya yang berlebihan pada Hanum justru mendapat hadiah bogem mentah dari Hangga. Kalau Anda bertanya kenapa saya ada di sini, salah satu alasannya adalah sayalah yang menyebabkan Hanum mendapat trauma seperti itu di masa sekolah dulu. Jadi, wajar kalau saya berada di sini, ucap Dimas di sela-sela ringisannya. Sudut bibirnya mengeluarkan sedikit darah. Apa maksudmu? Hangga bertanya tak paham dengan maksud ucapan Dimas barusan. Apakah Hanum nggak menceritakannya pada Anda, Tuan? Dimas justru bertanya balik. Hangga menggeleng samar. Hanum memang hanya cerita dia punya trauma mendalam jika berada di ruangan sesak dan gelap gulita. Dia akan merasa sulit bernapas karena serangan panik yang tiba-tiba. Hanum, memang wanita yang kuat sedari dulu. Dia tak pernah mengiba pada orang lain agar bersimpati padanya, ucap Dimas dengan mata menerawang jauh. Tutup mulutmu. Aku tak sudi mendengarmu memuji Hanum dengan mulut kotormu itu, sergah Hangga sembari melempar tatapan setajam elang. Ah, baiklah. Saya minta maaf. Jadi, dulu sekali, ada beberapa orang yang merisak Hanum dan mengurungnya di tempat yang sempit dan gelap. Dan, Anda tahu apa motif orang-orang itu merisaknya? Dimas menatap lurus wajah Hangga. Kedua pria yang sama-sama memiliki ketampanan yang sanggup menyilaukan mata itu saling beradu tatapan, seolah siap untuk saling menerkam. Hangga menggelengkan kepalanya, lagi. Karena dia memang tidak tahu alasan di balik trauma yang dialami Hanum. Alasannya adalah, karena hanya Hanum yang bisa berteman dekat denganku. Itulah yang membuatku merasa bersalah, sehingga... Ucapan Dimas terpotong begitu saja, ketika suara dokter yang menangani Hanum keluar dan menginterupsi perkataannya. Maaf, apakah di sini ada wali atau keluarga dari pasien? Tanya dokter muda itu menatap heran kedua lelaki yang tampak tengah bersitegang itu. Hangga dan Dimas sontak menolehkan wajahnya ke arah sang dokter. Saya, suaminya, dok, jawab Hangga cepat. Dokter itu tampak mengangguk dan memberi atensinya pada Hangga. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Hangga, ketika sang dokter hendak membuka suara. Tuan, seharusnya nggak ada masalah pada pasien. Pasien hanya mengalami syok dan panik karena traumanya, dan sepertinya dia hanya perlu istirahat, makan dan minum vitamin. Anda sudah bisa menjenguknya di ruang perawatan, dan jika memungkinkan, besok pun Bu Hanum bisa pulang, ucap dokter muda itu panjang lebar. Baiklah, dok. Terima kasih, ucap Hangga. Lantas setelahnya, dokter pun berlalu. Hangga kembali menatap ke arah Dimas, dengan tatapan yang sulit diartikan. Sekarang kamu sudah dengar, kan, tentang kondisi Hanum. Jadi silakan kamu pergi, ucap Hangga terang-terangan mengusir Dimas. Ia sangat tak suka melihat lelaki itu berada di sekitarnya. Baiklah, maaf kalau kehadiran saya membuat Anda tak nyaman, ucap Dimas. Lelaki itu lantas membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Tunggu, cegah Hangga. Seketika Dimas menghentikan langkahnya untuk mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Hangga. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Hanum dan bayinya, maka kamu adalah orang pertama yang saya cari. Ancam Hangga penuh penekanan. Dia tak peduli walaupun Dimas notabene adalah atasan tempat istrinya bekerja. Baik, maka aku akan menerima kedatanganmu kapanpun itu, sahut Dimas tak gentar dengan ancaman yang diberikan Hangga. Dimas lantas melanjutkan langkahnya yang sempat tersendat. Pun demikian dengan Hangga. Ia tak peduli dengan kepergian Dimas. Ia lalu melangkahkan kakinya untuk mencari ruang perawatan Hanum. Yah, kayaknya aku harus percaya kalau apa yang Dimas bilang tentang Hanum itu benar. Hangga menghela napasnya, sembari menggumam sepanjang langkahnya menyusuri koridor rumah sakit. Hangga sama sekali tak menyangka jika trauma dan gangguan kepanikan yang Hanum alami ada kaitannya dengan Dimas. Aku harus membujuk Hanum agar mau berhenti dari pekerjaannya, ucap Hangga penuh tekad. Ia tak bisa membiarkan Hanum terus-terusan bertemu dengan Dimas. Sebab, yang Hangga lihat adalah sorot mata Dimas terhadap Hanum adalah tatapan mendamba seorang lelaki. Hangga kembali membuang napasnya dan melepaskan ketegangan di tubuhnya. Ia bertekad untuk melindungi rumah tangganya dari kehadiran orang ketiga. Baik itu Dimas ataupun Dinda. Ah, sial.
Kenapa aku tiba-tiba harus mengingat Dinda? Wanita itu benar-benar sulit disingkirkan. Hangga membatin geram hanya dengan mengingat sosok Dinda. Kini, Hangga sudah berada di depan ruang perawatan Hanum. Lelaki itu mematung sejenak untuk menenangkan emosinya. Ia tak mau kalau Hanum melihat wajahnya yang tengah suram oleh emosi yang menderanya. Ketika Hangga membuka pintu, dia sempat terkejut karena istrinya sudah siuman dan sedang duduk menyandar di kepala ranjang. Lelaki itu melangkah pelan mendekati ranjang Hanum, ketika wanita itu menoleh dan menyadari kehadirannya. Wanita itu menyapanya. "Mas," panggil Hanum lirih ketika mendapati Hangga tengah berjalan ke arahnya. "Hanum, kamu sudah sadar, sayang?" tanya Hangga seraya mempercepat langkahnya mendekati Hanum. "Iya, Mas. Apakah kamu yang membawaku ke sini?" tanya Hanum penasaran, pasalnya dia ingat kalau yang terakhir bersamanya di dalam lift adalah Dimas. Hangga sempat melempar tatapan kecewa pada Hanum. Pikiran buruknya seakan berbisik kalau Hanum seperti sedang mempertanyakan sosok yang bersamanya saat terjebak di lift tadi. "Ya, akulah yang membawamu kemari, Num. Apa itu mengganggumu? Atau, kamu ingin tahu kondisi seseorang yang bersamamu tadi?" tanya Hangga, terdengar jelas kalau tengah menuduh Hanum. Lelaki itu tak bisa diam saja. Hanum terkesiap, pertanyaan Hangga terdengar seperti sedang menyudutkannya. "Apa maksudmu, Mas?" Hanum tak habis pikir. "Tadi, dia ke sini mengikutiku. Dan, aku sudah mengusirnya," ujar Hangga jujur. Hanum semakin menganga, tak habis pikir dengan jalan pikiran suaminya. "Mas, kenapa harus berlaku demikian? Dia itu atasanku," ucap Hanum merasa bersalah pada Dimas karena Hangga sudah memperlakukannya dengan tidak baik. "Kalau dia atasanmu, lalu aku apa, Num? Aku ini suamimu, dan aku nggak suka melihat dia ada di sekitarmu, aku berhak melarangnya berada di dekatmu," tukas Hangga menyampaikan pendapatnya. Lelaki itu tampak serius dengan ucapannya. Hanum menggelengkan kepalanya setelah mendengar ucapan Hangga tadi. Ia benar-benar tak bisa mengenali Hangga lagi, meskipun usia pernikahan mereka sudah menginjak ke-6 tahun. Hanum seolah kehilangan sosok Hangga yang dulu. Itulah yang dia rasakan setelah rahasia tentang Safa terkuak. "Mas, kamu benar-benar berubah," ungkap Hanum dengan wajah yang sudah bersimbah air mata. Ia kecewa, bagaimana bisa Hangga bersikap demikian pada bosnya. Padahal Dimas tak bersalah, dan menurut Hanum wajar saja kalau seorang atasan mengkhawatirkan bawahannya yang sempat terjebak bersama, hingga mengalami situasi genting. Hangga melihat buliran bening yang berduyun-duyun membasahi pipi mulus Hanum. Rasa bersalah kini menggelayut di dalam hatinya. Ia sadar kalau perkataannya sejak tadi sudah cukup membuat Hanum yang baru saja siuman itu kembali down. "Maafkan aku, Num. Aku benar-benar," ucapan Hangga menggantung di udara. "Cukup, Mas. Aku nggak mau dengar apapun lagi darimu," sergah Hanum kecewa. Wanita itu lantas membaringkan tubuhnya dengan posisi miring membelakangi Hangga. Hanum terus terisak dengan tangis yang setia membasahi pipinya. Hangga salah tingkah dan tak tahu harus berbuat apa untuk meredakan kekecewaan Hanum. Kecemburuannya sudah membutakan mata hatinya sehingga tak bisa berpikir jernih. "Maafkan aku, Num," Hangga berkata lirih, namun masih dapat terdengar di telinga Hanum. Wanita itu memilih tak menghiraukan Hangga. Lelaki itu pasrah, andai Hanum tak mau memaafkannya, sebab dirinya lah yang memang bersalah dalam hal ini. Bab 064, Merajuk. Suara isak tangis Hanum berirama, memecahkan sunyi di keheningan malam tatkala hatinya tengah pilu meratapi Hangga yang tak kunjung mengerti. Siapa yang tak sedih hatinya? Baru saja tubuhnya terasa sakit. Akibat rasa trauma yang dialaminya. Dia kini tengah menangis meratapi semuanya. Rasa takut akan kegelapan dan tempat yang sempit, membuatnya bertaut memeluk kedua lututnya. Beruntung tadi Dimas tengah berada di sisinya saat itu. Ada hal yang membuat Hanum semakin marah, saat Hangga hanya mengingat akan Dimas yang begitu mengkhawatirkannya. Dikala rasa takut itu kembali datang. Hanum merasa jika sifat Hangga sudah sangat berlebihan, rasa cemburunya lebih tinggi daripada rasa khawatirnya. Bahkan di saat Hanum masih berbaring di atas berangkar saat ini. Jarum infus itu masih tertancap di tangannya, rasa sakit dan takut masih menyelimuti pikirannya. Ya, dia butuh sosok.
Seseorang yang bisa dia peluk, yang bisa menenangkannya di kala sedih, yang bisa menenangkannya di kala rasa takut masih membekas di ingatannya. Hanum butuh sosok itu. Hanum menoleh ke arah Hangga, dan membatin betapa egoisnya lelaki itu. Dia masih mementingkan egonya dan mengutamakan rasa cemburunya. Tanpa memberikan ruang bagi Hanum melupakan kejadian itu terlebih dahulu. Hanum, maafkan aku, ucap Hangga lagi dengan suara lirih. Ia menyadari kalau sikapnya salah. Hangga lebih memilih untuk mendiamkan Hanum sejenak, tanpa menghapus rasa sedihnya terlebih dahulu. Betapa egoisnya kamu Mas, kamu lebih memilih untuk mendiamkanku tanpa menenangkanku terlebih dahulu. Apa kamu nggak bisa mengerti aku sedikit saja, Mas? Aku nggak suka caramu ini. Kamu begitu keterlaluan, dengan atasanku saja kamu cemburu, seharusnya kamu sadar diri, bahkan berterima kasih padanya. Kalau saja aku sendirian di lift itu, entah apa yang akan terjadi padaku. Lantas sekarang kamu memberikan tuduhan tanpa memikirkan kondisiku terlebih dahulu. Bukankah kita sudah berkomitmen untuk memperbaiki semuanya? Aku masih ingat semuanya. Jika kita perlu memulai semuanya dari nol agar hubungan kita lebih baik. Tapi, apa? Kamu tetap nggak berubah, rasa cemburumu sudah begitu berlebihan. Bahkan mungkin kau tak peduli apa yang ku rasakan saat berada di dalam lift tadi. Aku takut, aku sangat takut. Tetapi, kamu malah marah di saat aku benar-benar membutuhkanmu. Tolong, jangan buat luka ini terasa semakin sakit saat kamu lebih memilih mementingkan egomu, batin Hanum pilu dalam hatinya. Ia tak mampu mengucapkan kata-kata itu secara langsung dan hanya membatin, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hanum, maafkan Mas, ucap Hangga lagi, masih tidak melepas pandangannya dari Hanum. Namun, wanita itu membelakanginya dan enggan untuk merespon permintaan maaf Hangga. Sehingga akhirnya, Hangga memilih menepi, mendudukkan dirinya di sofa yang berada tidak jauh dari ranjang Hanum. Dia menyadari kesalahannya yang sudah menyudutkan Hanum karena kecemburuannya yang tak terkendali. Padahal Hanum baru saja sadar setelah sempat pingsan tadi. Aku benar-benar minta maaf, Hanum. Hangga menggumam pelan. Hangga meminta maaf dari arah sofa, ia terkesan enggan beranjak ke sisi Hanum lagi. Hangga tidak ingin suasana hati Hanum semakin keruh jika dia memaksakan diri untuk dimaafkan oleh Hanum. Rasa cemburumu itu sudah berlebihan Mas, bahkan kamu memberikan tuduhan yang enggak masuk akal. Bagaimana bisa kamu berpikiran jika aku memiliki rasa pada atasanku sendiri? Balas Hanum yang belum terima dengan sikap Hangga padanya. Hangga memilih diam, dia tidak ingin melakukan perdebatan dalam kondisi Hanum yang sedang tidak baik-baik saja. Walau sesungguhnya Hangga merasa, jika wajar saja dia menaruh rasa cemburu pada Hanum. Terlebih saat mengingat kejadiannya yang berlangsung di dalam lift. Bagaimana tidak menaruh curiga, keduanya terjebak di dalam lift yang sama. Ah, apa aku salah? Yah, mungkin caraku yang salah. Aku langsung menginterogasinya di saat tubuhnya masih mendapat perawatan, maafkan aku yang sudah egois. Tapi aku melakukan semua itu karena aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria manapun, aku cemburu Hanum. Saat mendengar kamu dan pria itu terjebak di dalam lift yang sama, batin Hangga seraya memandang Hanum dengan posisi yang sama. Aku begitu kecewa padamu, Mas. Nggak seharusnya kamu bersikap seperti itu padaku, ucap Hanum yang kini mengarahkan pandangannya ke arah Hangga. Hangga hanya pasrah saat mendapat tatapan ketidaksukaan Hanum, melihat Hanum yang terus-terusan meneteskan air matanya. Rasa bersalah menyelimuti hati dan pikiran Hangga, walau dia memilih diam saat ini. Tapi hatinya berbicara tentang apa yang harus dilakukannya kini. Berulang kali Hangga mencari celah untuk mendapatkan maaf dari Hanum. Ah itu seperti nggak mungkin, Hanum sosok orang yang sulit ditebak. Aku nggak mungkin beranjak lagi mendekatinya. Dia akan semakin menangis jika aku mencoba menenangkannya saat ini. Lebih baik aku tetap duduk di sini dan mencari cara untuk bisa membujuk Hanum lagi, batin Hangga. Hanum masih saja menangis di atas berangkar itu, tidak peduli dengan matanya yang sudah lembab. Bahkan nada bicaranya sedikit parau, akibat isak tangisnya. Kekecewaannya begitu mendalam pada sosok Hangga. Iya, Num, maafkan aku. Aku memang salah, ucap Hangga sesekali meredakan amarah Hanum, agar wanita itu berhenti meneteskan air matanya.
Hanum mengacuhkan Hangga yang berulang kali mengutarakan kata maafnya, kekecewaan Hanum begitu mendalam. Sangat sulit baginya untuk memaafkan Hangga saat ini. Hanum ingin Hangga benar-benar berubah untuknya, tidak bersikap seperti ini lagi. Lihatlah dirimu, Mas. Bahkan kamu nggak mau melingkarkan tanganmu untuk menenangkanku, menyeka air mata ini. Atau menampakkan sedikit rasa perhatianmu padaku. Kamu bisa tertidur dengan lelap di atas sofa itu. Saat aku masih menangis seperti ini, ucap Hanum, ketika menatap ke arah Hangga yang sudah terlelap di atas sofa. Kekecewaan Hanum semakin bertambah pada Hangga. Hanum menangis sepanjang malam di atas ranjangnya, hingga matanya berat dan akhirnya tertidur pulas. Pantulan cahaya matahari mulai masuk dari sela-sela ruangan inap itu, menyapa penghuni kamar agar segera bangkit dari tidurnya. Sinar cahaya itu membangunkan Hangga, sehingga lelaki tampan itu menggeliat dan membuka kedua matanya. Dia mendekati ranjang istrinya, lelaki itu mendapati kalau Hanum masih tertidur pulas, bahkan masih dalam posisi miring seperti semalam. Maafkan aku Hanum, ucap Hangga melempar sedikit-sedikit senyumnya, dan tangannya menyapu lembut rambut Hanum dan terakhir, ia menempelkan bibirnya di pipi Hanum. Tidurlah, sayang, kamu terlalu banyak menangis tadi malam karena aku, ucap Hangga dengan nada suara setengah berbisik. Setelah puas menatap wajah Hanum yang tengah tertidur lelap itu, Hangga memutuskan keluar mencari makanan untuk mengisi perutnya. Hangga baru sadar kalau semalam sama sekali tidak ada makanan yang masuk ke lambungnya. Ah, sabarlah, perutku. Kita akan segera mencari makan di luar, ucap Hangga seraya mengelus lembut perutnya yang terasa keroncongan. Hangga berjalan menuju kantin yang ada di klinik itu, memesan beberapa hidangan makanan. Waktunya makan, ucap Hangga tersenyum melihat makanan yang ada di hadapannya kini, dengan perasaan senang menikmati hidangan makanan itu, dan sekejap melupakan apa yang terjadi antara dia dan Hanum. Ini Pak, ucap Hangga mengeluarkan sehelai uang kertas merah, yang diberikannya pada penjaga kantin itu. Setelah selesai menikmati hidangan sarapan pagi itu, Hangga memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan yang ditempati Hanum. Semoga saja kamu masih tidur, Num. Dan aku berharap kamu nggak lagi membicarakan ini, aku lelah terus-terusan berdebat denganmu. Yah, aku memang salah, tapi bukankah itu wajar kalau seorang suami cemburu ketika istrinya dekat dengan orang lain? Apa aku bujuk Hanum saja untuk keluar dari pekerjaannya? Tapi, mana mungkin. Yang ada Hanum akan sangat membenciku. Lebih baik aku jangan membicarakan itu dulu, aku harus mencari cara agar Hanum nggak lagi marah padaku, batin Hangga yang mulai dekat dengan ruangan yang sedang ditempati Hanum saat ini. Bunyi suara pintu ruangan yang dibuka Hangga. Pintu pun terbuka, Hangga masuk ke dalam ruangan itu. Kamu sudah bangun, Num? Tanya Hangga seraya berjalan ke arah Hanum. Sekilas Hanum menoleh ke arah Hangga, lalu kembali membuang pandangannya dari Hangga. Ia masih berbaring menatap hampa ke arah jendela, Hanum mengacuhkan kedatangan Hangga yang mendekat padanya. Hanum, apa kamu sudah makan? Aku membelikan makanan kesukaanmu, kamu harus makan ya, atau kamu mau aku belikan yang lain? Tanya Hangga berusaha mencairkan suasana. Hanum, aku suap iya. Atau kalau kamu butuh sesuatu, aku akan mengambilkannya untukmu. Apa yang kamu inginkan sekarang, Num? Apa kamu membutuhkan air hangat, teh, susu atau kamu ingin memakan bubur? Kamu harus banyak makan, agar bisa pulang secepatnya dari ruangan ini, ucap Hangga tidak peduli dengan sikap Hanum yang jelas-jelas mengacuhkannya. Dia terus mencerocos tanpa henti. Melihat Hanum yang masih cuek padanya, tidak menggetarkan Hangga untuk tetap berusaha mengembalikan suasana hati Hanum menjadi lebih baik. Apa yang kamu pandang di luar jendela itu Hanum? Ayolah, Mas ingin melihatmu makan, ucap Hangga pantang menyerah mengambil hati Hanum. Sayang, haruskah aku membeli sesuatu untukmu? Kamu makan dulu ya, bujuk Hangga lagi yang tetap diacuhkan oleh Hanum. Hangga membuang napasnya kasar, lalu ia memutuskan untuk berjalan ke arah jendela, tempat yang sedang Hanum pandang saat ini. Hangga melihat jika jendela kamar itu belum sepenuhnya terbuka, sehingga cahayanya tidak begitu masuk ke dalam ruangan itu. Melihat hal itu, Hangga memutuskan untuk membuka lebar jendela itu.
Hanum memutar pandangannya ke sisi lain, karena tidak sanggup melihat pantulan sinar cahaya itu. Kali ini Hangga menghela nafas panjang, saat menyadari jika caranya tidak juga berhasil. Hanum, panggil Hangga mulai jenuh. Hanum, apa yang harus kulakukan? Agar bisa membuatmu tersenyum lagi, ucap Hangga, tetap sia-sia. Lagi, Hangga menghela napas kekesalannya, dia seakan menyerah membujuk Hanum, dan Hangga memutuskan ingin beranjak ke arah sofa. Tapi, saat kaki Hangga mulai melangkah ke arah sofa itu, keduanya dikejutkan dengan gerakan gagang pintu yang dibuka seseorang yang ingin masuk ke dalam. Sontak keduanya menoleh serentak ke arah pintu, dengan tatapan sama penuh dengan rasa penasaran. Pero es increíble, de verdad, la cantidad de personas que hay